Perjalanan sejauh 450 km dari Kunming ke Pu'er kami tempuh adalah untuk hari ini. Kita mau panen kopi. Jadi awal November lalu, kami sempat wawancara Pak Pekian di Guangzhou. Pak Pekian adalah pebisnis kopi asal Bandung. Beliau sudah puluhan tahun mempelajari seluk-beluk kopi. Mana kopi Indonesia yang masuk ke selera orang Tiongkok dan berjibaku dari nol di negara orang. Lalu kami janjian akan ketemuan tanggal 23 Desember ini di Pu'er untuk lihat kebun kopi di Yunnan pas waktunya panen, supaya bisa sekalian lihat prosesinya. Perjalanan menuju perkebunan kopi nggak naik Sichuan karena katanya off-road. Jadi Alvin dan Lucy ikutan di mobil Pak Pekian. Kita melewati tol dulu dengan banyak peringatan awas gajah. Keluar dari tol, langsung deh kita masuk ke area off-road. Seharian bersama Pak Pekian memberi kami pengalaman yang begitu berkesan. Banyak hal yang akhirnya kami renungkan dan diskusikan sepulangnya dari perkebunan kopi. Lawo juga begini? Lawo begini, tapi lawo itu parah karena dia kering kan, jadi debunya itu terbang semua. Sampai, ini juga sama. Sampai pohon kiri kanan semua berwarna debu. Pertama, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Medannya bukanlah jalan yang nyaman dilalui. Tidak ada restoran untuk cari makan siang. Intinya perlu perjuangan. Dan katanya ini sudah jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Sebelumnya jalannya jauh lebih parah. Jadi kesimpulannya, perlu perjuangan untuk mendapatkan kopi terbaik. Harus standby nungguin waktunya panen dan mendapatkan kualitas cherry kopi terbaik. Kalau ongkang-ongkang kaki aja di kantor, who knows what kind of coffee beans you will get. Kedua, sepanjang perjalanan kami melihat sendiri betapa sibuknya Pak Pekian. Lebih dari 10 telepon ke timnya, ke pelanggannya, dalam bahasa Indonesia, bahasa Sunda, sampai bahasa Mandarin. Bayangin, sudah nyetirnya off-road, banyak yang harus diatur via telepon, via chat, update bahan baku harga naik, urus GPS, siapin pabrik untuk processing saat bahan baku siap, semua dihandle sendiri. Sampai aku nggak berani banyak ajak ngomong apalagi bercanda. He was seriously busy. Jadi kalau chat ke pebisnis terus dibales, bersyukurlah karena beliau-beliau itu sibuknya nggak ada obat. Ini kami mampir ke beberapa pabrik tempat processing biji kopi, tapi belum ada processing, artinya belum siap. Sepanjang perjalanan pun, kiri kanan jalan, pohon-pohon kopi kami lihat lebih banyak yang masih hijau-hijau cerinya, belum merah. Karena pabrik processingnya pada kosong semua, ini kita langsung mampirin ke rumahnya petani. Di pekarangan rumahnya Pak Petani, lucu-lucu tanamannya. Ada terong warna kuning, ada tomat warna hitam keunguan. Ada juga pohon kopi dengan biji-biji kopinya yang sebagian masih hijau, sebagian sudah merah. Ada pohon kedondong juga, dan macam-macam sayuran. Pelajaran ketiga yang kami dapat, perlu bangun hubungan baik dengan para petani kopi. Kalau relationship nggak bagus, jangan harap bisa dapat kopi bagus. Pengalaman kami sehari bersama Pak Pekian mengajarkan kami, tanpa teori, tanpa kata, langsung praktek. Datang ke rumahnya petani kopi, ngobrol-ngobrol, bukan hanya obrolan ngalor ngidul. Namun Pak Pekian juga membagikan ilmunya ke sang petani kopi. Ada pertukaran informasi bisnis yang santai namun esensial untuk bisnis. Bahkan setelah kita ke kebun kopi pun, sampai makan bersama di rumah sang petani itu. Istrinya yang masakin sendiri dan enak banget. Padahal Pak Pekian gak janjian mau datang loh, jadi benar-benar dadakan dimasakin. Kalau hubungan gak deket, emang bisa kayak gitu. By the way, ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke kebun kopi. Jadi tadi pas kita datang ke rumahnya petani kopi, hanya ada istrinya di rumah. Dan ini istrinya kita culik di mobil. Jadi istrinya yang tunjukin jalan menuju perkebunan kopi mereka. Udah mau keluar. Klik. Cobain cari.
水库。上去？上去。哪一个？就走。走这边。能上吗？这个滑，我看起来离近了可能。我觉得那个车也是得上去。哎呦，好停，再来。 OK。再来让你一下。好，要去来找车。那个姓陈的吧？我不知道。 Tapi saya nanti sekali ya. Tapi nanti Lebih gede ini. itu Rena cewek. Yo, beli apa? Kelihatan memang belum waktunya panen, jadi belum merah semuanya. Baru sebagian kecil yang merah. Ada juga sebagian yang sudah dipanen dan dimasukkan ke karung, tapi Pak Pekian nggak mau kalau panenan yang pertama. Bisa? Berusaha. Oke. 4x4 juga kita. Pegang pohon aja. Ini. Oh. Aku tarik. Okay. Okay. Let's just do it down here. Ya, bersama aja. Terima kasih. Kita naik ke atas. Terima kasih. Naik aja yuk. Kamu aja sana. Bisa. No. Percaya aku aja. Buyung. Potong nih, Cece. Ayo. Daerah ini elevasinya sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut, jadi memang sudah cocok untuk perkebunan kopi Arabica. Seperti yang kita bahas di video-video kita sebelumnya, dalam road trip kita, daerah Yunnan memang didominasi oleh gunung-gunung yang besar dan tanah yang landai di ketinggian yang relatif tinggi di atas 1.000 meter di atas permukaan laut. Jadi memang cocok sekali untuk perkebunan teh. Namun di 30-an tahun terakhir juga ditanam pohon kopi. Sayang, mana enggak? Aku tarik kamu. Nggak usah. Kenapa? Takut apa? Takut nggak bisa turun, ya. Nggak bisa turunnya? Nggak apa-apa lah. Cantik loh di atas. Ya. Coba aja, usaha aja yuk. Ya, tabat jalan juga. Ya, tadang sini dulu. Tadang. Yuk, tadang. Kaki ke kaki aku. Biar ada pegangan. Ya, kaki aku. Tuh. Hah? Gak apa-apa. Kamu. Bagaimana nih? Ya, kaki aku di sini. Very good. Yuk, ikut aku. Nah, sini. Tali sini. Tunggu ya. Tuh, kan? Ya, lah. Paha aku, silakan pegang. Kotor lah. Enggak apa-apa.
Enggak ya, enggak apa-apa. Olangnya naik. Selipernya aku nggak bisa turun nanti. Bisa. Ada aku di sini. Yuk. Nggak mau ah. Apa bisa naik nggak bisa turun, kamu shoot yang bagus saja. Aduh, kasihan. Akhirnya nyungsep guys, karena boot aku itu licin dan udah nggak mau naik, masih dipaksa-paksa. How do I follow you? Gak apa-apa, tangan aja. Nah, kakinya di sini. Sini lebih cepat. Sini lebih gampang. Ini tadi kan Pak Mekin keplesetnya di sini, licin juga. Oh iya.我看看到这个坚果也可以变异啊。哦，是不是你应该是要修剪？如果没有修剪的话。 Ini macadamia. Katanya ini dimakan squirrel. Dia cuma bolong satu lubang kecil. Nanti pakai lidah ambil yang nuts di dalam. Pintar juga.这个水库这是用什么？这个水课是用在我们越南的那个不止了，好多家了。普文是我还没有过来的时候，我去普文嘛，看他们是快2哦那边。 Ini kita mampir dulu ke salah satu pabrik processingnya Pak Petani tadi. Macadamia fresh. Pakai ini alat. Ya, pakai alat buat bukanya. Kasih contoh. Oke. Siasin. Kayak gini. Nah, jadi deh. Udah buka nih. Karena keras sekali, kalau pakai tangan susah. Tapi skill bisa ambil. Iya ya. Iya. Sudah jam 1, ditanya udah makan belum? Kita ya jawab jujur belum makan. Terus diajak makan di rumahnya Pak Petani tadi. Istrinya yang masakin. Kenapa aku dari mushroom? Lebih alami ini. Kamu dari bebek. Aduh, air loh. Aman dah. Cuci mobil dulu deh. Ya udah sok. Pelajaran keempat, kalau kita melihat orang lain sukses, percayalah perjuangannya pasti luar biasa. Aku sering baca komen netizen yang julid, bukan dibobo di mobil sih banyakan, cuma jadi mikir, mereka hanya melihat hasilnya, suksesnya, lalu nyinyir. Yang banyak orang gak tahu itu prosesnya sampai seseorang bisa berhasil. Perjuangan yang gak kelihatan itu loh. Ini baru sehari bersama Pak Pekian. 20-an tahun setelah beliau memulai bisnisnya, sekarang bisnisnya sudah besar dan stabil, dia masih luar biasa kerjanya. Bagaimana pas awal-awal, pasti lebih sulit lagi. Semoga video ini jadi pengingat buat kita semua, jangan suka asal ngomong, jago kritik, jago kasih masukan, udah kayak paling sempurna aja, padahal baru penonton, belum jadi pemain. Dan percayalah, jika si pemain tidak menjawab komen-komen pedas atau kritikan penuh kebencian, artinya dia sedang fokus pada permainannya, dan akan jadi lebih baik lagi. Karena percuma dijelaskan pun, haters will still be haters. Orang iri tetap akan jadi orang iri, persepsinya sudah beda. Ini kita mampir dulu di tempat processingnya Pak Pekian. Beres-beresin talang air supaya nanti pas udah waktunya processing udah siap semua. Oh, bukan. Bukan. Ini kedua ini. Tutup.
demikian sehari kita bersama Pak Pekian. Kami belajar banyak, semoga teman-teman juga dapat sesuatu dari video ini. Terima kasih sudah ikutan jalan-jalan sama kami. Sampai jumpa di petualangan kita yang berikutnya. Bye!